Oke, jadi balik lagi kita di Borong Bitcoin ya, episode ke-18 di mana selama 18 bulan itu gue beli Bitcoin ya. Setiap tanggal satunya 100 juta rupiah dan gue demonstrasikan dan juga gue tunjukkan kalian dengan portofolio yang terbuka dan juga transparan. Sebelum kita masuk ke portofolio Borong Bitcoin gue, ya, coba gue tanya ke kalian mau nggak? Ada sebuah investasi yang ditawarkan ke kalian, ya, nilainya 100 juta per bulannya dan setiap bulannya lu dikasih 56 juta. Nah, lu mau nggak? Apa yang lo akan lakukan untuk dapatkan investasi itu? Mungkin lo akan pikir, oh ini Ponzi nih, ini skema Ponzi nih yang kayak robot-robot trading gitu. Bukan ya teman-teman semua. Itu adalah portofolio borong Bitcoin gua. Jadi ini kalau kalian perhatikan ya, selama 18 bulan terakhir ya, modalnya itu 1,8 miliar, 100 juta per bulannya. Di sini kita bisa lihat ya, portofolio itu ada di 2,8 miliar 13 juta 50 ribu. Modalnya 1,8 miliar, 100 juta per bulan selama 18 bulan. Untungnya berapa teman-teman? Untungnya 1 miliar 13 juta. 1 miliar 13 juta lu bagi dengan 18, ya jawabannya 56 juta. Tiap 100 juta yang gua taruh setiap bulan itu dapat 56 juta. Bayangin. Kalau lu cuma ngikutin gua aja, lu udah dapat return yang sama. Gua tanya, investasi di mana yang 100 juta setiap bulan, dalam 18 bulan lu dapat 1 miliar untungnya. Ini real teman-teman. Ya. Jadi kalau lu taruh 10 juta per bulan, lu dapat 5,6 juta per bulan. Kalau lu ngikutin gua persis, lu nggak usah pakai otak lu sama sekali, lu ikutin gua, orang lebih paham investasi dibanding lu. Lu dapat begitu. Oke teman-teman, kita langsung demonstrasi aja ya. Kita trade di sini ya. Gua langsung pencet market order semuanya. Ini gua buy ya. Bahkan sebenarnya gua belinya bukan 100 juta. Jadi karena ini transfer limitnya 100 juta. Jadi gua tuh kurangnya 90 ribu biar ada kodenya juga kan gua bisa masukin. Jadi 99 juta 910 ribu sebenarnya setiap bulannya. Lebih, jadi returnnya lebih ya, bukan 100 juta teman-teman. Nah ini kita refresh di sini. Nah udah masuk ya. Jadi total kita punya 2,6 Bitcoin di 2,8 miliar. Kita akan lihat ya, gue percaya satu Bitcoin tuh bakal nyampe 1 juta dolar teman-teman. Ya, jadi ini aset ini bakal jadi puluhan M. Ya. Kalian bisa lihat nanti dalam mungkin 5-10 tahun ke depan. Di mana ya ini jadi sejarah ya, sejarah yang fenomenal di mana gue bantu kalian semua di sini untuk mengenal tentang aset yang namanya Bitcoin. Nah mungkin teman-teman di sini punya pikiran lain ya kan, merasa pintar, kalian pikir oke gue bisa beli saham ya kan, gue jago beli saham. Gue beli BCA tahun 2005 ya waktu harga 500 perak dan setelah stock split itu sekian kali, sekarang harganya berapa? Oh 10 ribuan oke. Naiknya berapa? 3000%. Oh iya, dalam IDR ya teman-teman ya, jangan lupa. Coba kamu konversi itu ke USD. Jawabannya 4 kali ya. BCA itu dari 500 perak sampai sekarang stock split berkali-kali. 10 ribu itu cuma 4 kali naiknya dalam USD. Jadi kalau kalian pikir dalam rupiah, kalian manusia-manusia yang masih halu ya. Kenapa? Karena itu tipe-tipe orang yang belum pernah pegang uang yang banyak ya. Mereka biasanya kalau beli obligasi formatnya apa? Oh, belinya ORI. Ini yang ngajarin ORI, FR. Nah, itu biasanya ya influencer ya. Kalau orang yang beneran punya duit itu beli bonds itu pasti dalam USD teman-teman. Ya, jadi mau beli bonds yang Indonesia itu pasti formatnya dua antara Indon atau Indois ya. Itu bonds yang Indonesia dapat dalam format USD dan bunganya dari USD juga biar nggak kena inflasi rupiahnya, itu fun fact. Ya, tapi biasa butuh private banking dan minimal belinya besar sekali untuk kalian bisa beli seperti itu. Menurut gue dari semua aset yang gue pernah eksplorasi, semua obligasi yang gue pernah beli, semua saham yang gue pernah beli, semua properti yang gue pernah beli, jawabannya tidak ada investasi yang lebih baik dibanding Bitcoin. Ya. Dan kalau gue ada investasi apapun, itu returnnya pasti harus mengalahkan Bitcoin. Ya. Kalau nggak opportunity cost. Gue ditawarin, oh mau invest BCA nggak bro? Oh berapa returnnya per tahun? Oh 19% gitu kan. 19% nanti kena inflasi, ya inflasinya 15% kalau dalam IDR, sisa 4%, gue nggak mau. 4% menurut gue nggak ada artinya. Oh mau beli bonds lokal nggak bro? 6%. Inflasinya 15. Gue minus dong, nggak mau. Kalau Bitcoin 30% dalam IDR, inflasi 15, gue masih dapat untung 15%, gue masih oke. That's why gue invest 100 juta dapatnya 56 setiap bulannya. Itu kayak sihir teman-teman. Kenapa? Karena Bitcoinnya menang dari USD menang dari IDR. Ya, jadi itu cara kerjanya. Jadi sampai jumpa di Borong Bitcoin episode ke-19.